Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smasbes, saya Khaireza Indangkamudi dari kelas 11 MIPA Tahfidz akan mereview satu buku yang berjudul Sejarah Islam yang Hilang. Menelusuri kembali kejayaan Muslim pada masa lalu. Buku ini ditulis oleh Firoz Al-Khotib dan diterbitkan di PT Bentang Pusaka Jogja. Tebal halaman buku adalah 300 halaman. Kita semua tahu kan bahwa setiap penjuru dunia memiliki versi sejarahnya masing-masing. Nah, ada beberapa sejarah yang tidak diketahui banyak orang. Bisa saja dialihkan oleh isu lain atau dirahasiakan untuk sekelompok orang. Contohnya sejarah Islam. Banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang berpengaruh namun disembunyikan atau tidak disebutkan pada buku-buku ilmu pengetahuan. Nah, di bab pertama ini menceritakan tentang Arab sebelum Islam, menjelaskan tentang peristiwa sebelum masuknya Islam di Arab. Jadi, bangsa Arab ini harus hidup berkelana ketika musim panas tiba dan akan menghabiskan waktu di sekitar oais atau sumur. Kalau musim panas dah berakhir, mereka akan berimigrasi ke selatan dekat Yaman untuk mencari tempat turunnya hujan dan tanah subur untuk ternak mereka. Meskipun berada jauh di gunung semenanjung Arab, jauh dari kebudayaan lebih maju, bangsa Arab tidak terisolasi dari para tetangganya sama sekali. Bagi mereka, keramahan sangat penting, sehingga ada tamu di rumah mereka harus dijamin keamanan dan perlindungan. Tradisi ini diperkuat oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang tamu berhak dijamu. Lanjut ke bab kedua. Bab kedua menceritakan tentang kehidupan sang Nabi. Di awal kehidupan Nabi Muhammad SAW ditandai dengan kesulitan dan kehilangan. Ayah beliau, Abdullah, wafat ketika beliau belum lahir. Ibundanya wafat ketika beliau umur 4 tahun. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal dan beliau akhirnya dititipkan di pamannya, Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Nabi tidak tumbuh bergelimang harta. Pada akhirnya beliau ikut pamannya berdagang ke Syam. Beliau mempunyai reputasi bagus sebagai pedagang yang jujur. Beliau mendapatkan 2 julukan, yaitu As-Siddiq dan Al-Amin. Nabi mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hira, yaitu turunnya surat Al-A'la ayat 5. Beliau pulang dan langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Khadijah, orang pertama yang mendengar kenabian Nabi Muhammad dan mempercayainya dan langsung memeluk agama Islam sekembalinya Nabi Muhammad dari Gua. Nabi pun mengajak kalangan terdekat untuk berdakwah dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Suku Quraisy pun akhirnya mengetahui dan mengancam dan akan menganiaya mereka yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Maka umat Islam sering sekali ditindas, dilecehkan dan dicabut haknya dari Mekah. Dan masih banyak lagi tindakan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Nabi pun akhirnya berhijrah ke Madinah dan setiba di sana beliau mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pernah juga terjadi peperangan yang hebat yang terjadi di antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, yaitu Perang Badar dan Perang Uhud. Setelah menaklukkan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit dan menghabiskan masa terakhirnya di rumah istrinya, yaitu Aisyah. Beliau wafat bertepatan ketika 23 tahun kenabian. Bab ketiga yaitu Khulafaur Rasyidun, awal bangkitnya kepemimpinan baru. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk membahas siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Umar bin Khattab menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin, semua pun setuju. Abu Bakar pun diangkat sebagai pemimpin dari pengganti Rasulullah. Prestasi yang beliau raih selama menjadi khalifah yaitu memerangi kaum murtad, orang yang akan membayar zakat, mengumpulkan mushaf Al-Quran supaya dibentuk tulisan. Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Prestasi yang beliau raih selama menjadi khalifah yaitu menjadikan kota Mekah sebagai pusat untuk mengkaji Al-Quran dan fikih, dikenal juga sebagai pembuat kalender hijriyah yang dimulai ketika hijrahnya Nabi Muhammad. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Prestasi yang beliau raih selama menjadi khalifah yaitu merenov Masjid Nabawi, memodifikasi mushaf Al-Quran dengan mushaf Utsmani, memperluas wilayah Islam. Khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Prestasi yang beliau raih selama menjadi khalifah yaitu membenahi keuangan negara, Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa. Nah, ketika zamannya Ali bin Abi Thalib ini terjadi perpecahan umat Islam sehingga muncullah aliran-aliran baru yaitu Syariah, Murjiah, dan Khawarij. Bab keempat,
pendirian negara Islam. Terbunuhnya Khalifah Ali menjadi tanda runtuhnya Khulafaur Rasyidin. Dengan begitu menjadi awal berdirinya dinasti Umayyah. Lanjut ke bab kelima, masa keemasan intelektual. Pada awal 750 Masehi, era Bani Umayyah digantikan oleh Bani Abbasiyah. Waktu itu kerajaan Islam sudah membentang dari Spanyol hingga India. Di era Bani Abbasiyah inilah dunia Islam mengalami perkembangan ilmiah, religius, filsafat, dan kebudayaan yang tak tertandingi sejarah. Al-Ma'mun mendirikan institut pendidikan di Baghdad yang dikenal dengan Rumah Hikmah. Rumah Hikmah ini menyatukan universitas, perpustakaan, lembaga penerjemah, laboratorium menjadi satu tempat. Kelompok terbaiknya berasal dari Persia, Mesir, India, bekas Bizantium, bertemu untuk memajukan ilmu pengetahuan. Nah, di bidang matematika pasti tidak asing kan dengan Muhammad Musa Al-Khwarizmi, Umar Al-Khayyam, dan Al-Batani. Di bidang astronomi ada Albini, di bidang geografi Ibnu Battuta dan Muhammad Al-Idrisi. Di bidang kedokteran ada Muhammad bin Zakaria Al-Razi dan Ibnu Sina. Namun, masa keemasan selama itu tidak luput dari penggorokan, mulai dari Syuriah, pasukan salib Eropa, serta gerombolan bangsa Mongol. Pada 10 Februari 1258, bangsa Mongol ini berhasil menaklukkan Baghdad dan menghancurkan ribuan karya ilmuwan Muslim. Rumah Hikmah rata dengan tanah, buku-buku dibuang di sungai Tigris, sehingga tinta ratusan tahun membuat air sungai berwarna hitam. Nyaris tak ada yang mampu menghentikan bangsa Mongol untuk menghancurkan peradaban Islam yang telah berumur 600 tahun. Dengan membaca, kita bisa tahu kan kalau ada sejarah yang seperti ini. Dan juga jangan lupa, Nabi Muhammad SAW pernah bilang, barang siapa yang merintis mencari ilmu, Allah akan memudahkannya baginya jalan menuju surga. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.